Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisa IHSG dan saham pada perdagangan 17 Maret 2021. Analisa saham ini akan saya mulai dengan IHSG, baru kemudian saya lanjutkan dengan saham-saham pilihan teman-teman ya. Saham-saham yang saya tradingkan dan juga saham-saham yang berpotensi. Saya usahakan membahas saham-saham yang memiliki potensi ya. Sebagian juga saham-saham yang teman-teman ingin untuk dibahas seperti itu. Untuk saat ini indeks harga saham gabungan atau IHSG itu turun lagi pada hari ketiga perdagangan teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di chart itu sudah 3 hari IHSG itu turun dari kenaikannya yang sempat keluar dari kotak yang saya bikin kemarin ya. Kotak yang saya bikin kemarin udah keluar dari area tersebut udah 3 hari. Untuk hari ini melemah 0,51% atau 32,47 poin ke level 6277,23. Kalau kita perhatikan di ini teman-teman, di konsolidasi POK yang kita bikin seperti ini. Untuk saat ini IHSG itu harganya bertahan di moving average 20, di mana itu berada di dalam area box konsolidasi, sehingga penting untuk diperhatikan karena saat ini harga ditahan oleh moving average 20, jadi apabila besok market melemah, maka kecenderungannya harga akan bermain di bawah MA 20 dan bisa jadi akan terjadi dead cross MA 5 ke MA 20 teman-teman ya. Jadi yang merah ini nggak begitu kelihatan mungkin ya. MA 5 ini yang tebel ini kemungkinan bisa dead cross apabila besok IHSG kembali melemah. Kalau teman-teman lihat sebenarnya formasi penurunan 3 hari seperti ini adalah kita harus waspada. Formasi penurunan 3 hari itu kita harus waspada karena berarti pelemahan akan berlanjut seperti itu. Kita lihat untuk besok marketnya seperti apa, regionalnya seperti apa. Untuk saat ini secara simpel saja kalau kita lihat IHSG itu supportnya ya kita bisa gunakan kalau support terdekatnya ya itu di 6225. 6225 itu saya ambil karena ada candle di sini. Di candle yang saat ini bisa dilihat langsung itu di sini sekitar 6225. Saya akan beri titik 6225. Berikutnya supportnya adalah di ini teman-teman. Support kalau kita pakai body candlenya adalah di 6193. 6193 di sini karena ini titik ini juga dilalui beberapa kali. Dan support berikutnya ada di sekitar 6170, sekitar 6170. Ya, apabila tidak kuat, maka berikutnya masih ada lagi di area 6100-an, seperti itu. Oke, kalau kita lihat hari ini sektor-sektor mana saja yang mengalami pelemahan dan penguatan. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat, kita urutkan ya, saat ini untuk sektor yang mengalami pelemahan itu adalah ini teman-teman ya, saya coba urutkan dulu. Seperti yang ada di layar, untuk sektor yang mengalami penguatan adalah miscellaneous industry ya, kemudian ada basic industry, kemudian basic industry ada infrastructure dan ini IDX basic ini adalah ini teman-teman ya, ini adalah indeks ya. Jadi untuk sektor yang menguat adalah miscellaneous industry, kemudian ada basic industry dan infrastructure ya, seperti Adhikara Wika seperti itu. Kemudian untuk yang melemah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali ya yang melemah. Kalau kita lihat persentasenya ya ada yang ini indeks teman-teman ya, ini ya kita lihat secara umum lebih banyak yang melemah daripada yang menguat untuk hari ini. Ini adalah campuran antara indeks dan sektoral. Saya akan lanjutkan ke analisa saham-saham yang saat ini sedang
saya pantau ataupun saham-saham yang kemungkinan akan memiliki potensi-potensi pergerakan. Kalau kita lihat sekilas ini untuk saham-saham yang saya pantau ya, dari saham-saham yang saya pantau ini, saya urutkan dari atas ini adalah trio metal teman-teman, itu Tins, Antam, Inco, itu tadi sempat kedip-kedip ya untuk Inco ya. Inco sempat bermain di hijau ya, jadi sebenarnya 3 saham dari atas nih trio metal nih hari ini bergerak hijau. Nanti akan saya bahas lebih detail ya. Untuk ini overview dulu. Kemudian untuk saham dari list saham yang saya ini masuk watchlist saya adalah Era, bagus sekali, nanti akan saya bahas juga. Kemudian di bagian bawah yang menghiasi papan trading pin saya adalah saham-saham karya teman-teman ya, Adikarya, Wika, WSKT, dan PTPP. Oke, selanjutnya saya akan analisa saham-saham karya teman-teman ya. Seperti di layar ada Adikarya, Wika, PTPP, WSKT. Ini di video sebelumnya saya bahas bahwa saham-saham ini mulai ada pergerakan ya. Mulai ada pergerakan untuk pergerakannya saat ini sudah ada yang menyentuh di 23 retracement dari tren turunnya ya. Kemudian juga ada yang sudah sampai ke 38 yang berarti pergerakannya dia lebih kencang. Secara umum teman-teman saya jelaskan terutama teman-teman yang mungkin kelewat video saya bahwa tren yang saya gunakan adalah tren turun ini teman-teman ya. Tren turun ini yang saya gunakan untuk mencari nilai resist dari kenaikan saham-saham tersebut, Adikarya dan teman-teman. Untuk Adikarya saat ini untuk resistan dia berhadapan langsung dengan resistan di 1340 teman-teman, di 1340. Kemudian untuk Wika saat ini juga sama, dia berhadapan dengan tepat berada di retracement 23 maksud saya. Ini lebih bagus sih pergerakannya, tepat sekali berada di support 1730 sehingga untuk resistannya dia mengambil di 38 yang saya kotain ini. Untuk PTPP saat ini dia sudah jauh lebih tinggi melesat ya, untuk support masih di 23, resistnya dia di 38. Nanti saya bahas lagi lebih detail. Ini saya beri gambaran dulu. Untuk WSKT support juga di 23 dan pergerakannya mendekati 38 retracement. Kalau dari keempat saham ini teman-teman ya, kalau dari keempat saham ini, itu pergerakannya yang paling advance itu adalah PTPP dan WSKT. Karena untuk PTPP terutama ya, untuk PTPP itu dia sudah meninggalkan retracement 23, dan saat ini dia menuju resistan 38 retracement. Jadi untuk support untuk PTPP itu di 1580 dan untuk resistan di 1640. Itu adalah untuk PTPP. Kemudian yang sudah naik lebih tinggi dari lainnya juga itu adalah WSKT. WSKT teman-teman ya, untuk WSKT saat ini dia untuk support di 1440, 1450 itu adalah support dan berhadapan langsung dengan 1490 sebagai titik resistan. Ini saya akan tarik supaya teman-teman bisa melihat lebih detail. Nah ini, seperti ini ya. Jadi di dalam pergerakan turunnya WSKT ini, dia sudah naik sampai 23 dan saat ini sudah di atas 23 dan berhadapan langsung ke 38 nih, seperti ini. Apabila besok market bagus dan untuk WSKT ini bisa bermain di atas 38, area itu adalah area yang sangat disukai orang karena itu berarti menunjukkan pergerakan dari WSKT ini ada niat ya teman-teman, ada niat pergerakan seperti itu.
Kalau kita analisa dari support resist dari Fibonacci adalah seperti itu. Selanjutnya akan saya lanjutkan PTPP sudah. Sekarang Wika. Untuk Wika teman-teman. Untuk Wika saat ini tepat berada di resist 23 ya. Karena harganya pas, saya anggap tepat saja. Atau boleh dibilang jadi support aja deh. Seperti itu. Jadi untuk support di 1780. Untuk resist di 17. Untuk support ada di 1735. Untuk resistan ada di 1795. Ini teman-teman ya. Jadi kalau bisa bermain di atas 38 itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Seperti yang teman-teman lihat pergerakan harga Wika ini, dia memiliki beberapa resistan yang mana resistannya ini cukup istilahnya cukup patuh dengan tren yang saya tarik dari Fibonacci ini. Sepertinya teman-teman cukup bisa perhatikan dari garis-garis saja ya. Ini kan dari garis-garis ini kelihatan bahwa harganya ini lekat sekali dengan garis-garis yang saya tarik dari tren turunnya. Itu artinya sebenarnya memang ini saham sebenarnya nurut kalau kita tarik support resistnya dengan menggunakan Fibonacci. Jadi Fibonacci ini bagus sekali kalau teman-teman mau lihat titik-titik penting dari pergerakan saham tersebut. Tarik dari satu tren turun dan teman-teman akan ketemu support resist penting dalam pergerakan harga saham tersebut. Kemudian untuk Adikarya, ya seperti ini ya teman-teman. Adikarya bertemu resist di 23, resist 23 itu di 1340 dan supportnya boleh kita gunakan support terdekat itu di 1285, tapi itu bukan support Fibonacci. Kalau support Fibonacci teman-teman gunakan di sini aja atau di sekitar 1250. Oke, teman-teman saya update untuk Trio Metal ya. Ini saham yang harus diupdate karena banyak sekali penggemarnya. Saya juga penggemarnya juga ya teman-teman ya. Untuk Antam Incotins boleh dibilang masih di situ-situ saja teman-teman ya. Untuk Antam itu kan untuk penurunan kemarin yang paling dalam kemarin tuh sudah sampai di retracement 61 teman-teman ya, 61. Terus ya di dalam tren naik ini dia koreksinya sampai 61. Terus kemudian untuk saat ini tertahan untuk Antam ini tertahan di 50 ya, masih di area situ teman-teman. Masih di area sini tertahannya dan belum ada pergerakan berarti. Padahal sebenarnya di dalam 3 hari yang lalu Antam tuh udah sampai di 24 20 ya. Kalau melihat seperti ini di dalam tren separuh tren naik ini, ya sebenarnya nilai saat ini adalah nilai separuh tren. Nilai separuh tren ya, artinya dalam tren kenaikan ini kalau dibagi 2 trennya ini nilainya ini udah setengah. Namun ya beberapa temen rupanya itu menggunakan memori atau histori sebelumnya, jadi baru mau membeli di sini ya, di area sebelumnya yang pernah turun kemarin di area 2000. Nah, ada pula yang berpendapat saya baru akan membeli Antam apabila mendekati 2000 ya. Masuk akal juga karena di 2000 itu adalah di 61 teman-teman. Retracement 61 ya. Retracement 61 itu kalau di Fibonacci itu kalau dia kuat mantul lagi ya minimal pantulannya ya bisa sampai ke 25. Jadi lumayan trading di 2000, masuk di 2000 masuk di 2000-an, jual di 2,5 seperti itu kan. Apalagi kalau kita lihat di bagian bawah ini ada area kumpul, area demand ya. Ini mungkin orang akan lebih tertarik lagi kalau bisa sampai harga di bawah 2000 untuk Antam seperti itu. Kemudian untuk Inco masih sama teman-teman. Masih membuat base di area yang sama. Itu sudah overshoot sih, udah di bawah 61. Dari tren naiknya udah di bawah 61. Membentuk area demand di situ, di sini juga ada area demand, tapi belum ada pergerakan berarti. Kalau teman-teman suka ya pantau aja dulu seperti itu, pantau aja dulu atau kalau memang mau masuk ya cicil aja dulu. Di sini sih banyak temennya.
Untuk Antam juga di sini banyak temennya, area di sini banyak temennya, tapi kan harganya masih di 2.200 Antam. Belum sampai di area yang banyak temen ini. Kalau Inco sudah sebenarnya saat ini. Kemudian untuk Teens ini dalam tren kenaikannya dia sebenarnya ya udah masih lebih inilah, dia masih lebih kenceng daripada yang lainnya kan. Kalau dilihat ya, kalau untuk Teens ini kalau saya ambil dari sini teman-teman, dari sekitar tren ini ya, sini. Ini sebenarnya untuk koreksinya Teens ini dia lebih sedikit ya daripada yang lain ya saat ini. Untuk kalau kita lihat ya, dia naiknya kenceng tapi turunnya juga ya lumayan kenceng teman-teman sih, seperti itu. Jadi untuk Teens saat ini dia bersandar di area 50 retracement. Jadi retracement naik ini ya, sebenarnya dia kemarin udah kembali ke sini ke 38 atau di 1968, tapi ya karena marketnya choppy juga, naik sebentar juga turunnya 2 kali malahan seperti itu. Kalau saat ini ya boleh dibilang kembali lagi ke area area sebelum naik kemarin ya. 50% retracement dari kenaikannya ini atau di sekitar 1790 saat ini jadi support teman-teman. Untuk resist masih di 1960. Oke teman-teman, ini saya coba beri update untuk harga untuk broker yang net buy dan net sell untuk Antam teman-teman ya. Ini kalau saya lihat dari tanggal awal Maret sampai tanggal 17 itu broker-broker yang memegang itu seperti KKJ, PMG, NI, SX seperti itu, dia masih pegang di harga 2.400. Dan bagi yang melakukan transaksi net sell dari awal bulan itu jualannya di sekitar 24. Kalau hari ini kalau kita lihat hanya hari ini saja tanggal 17 ya, kita lihat ya. Nah, sebenarnya AK dan BK AK, BK, CG, CS ini broker asing semua. Saat ini masih masuk di Antam teman-teman. Masih masuk di Antam. Ini dari hari ini saja. Sekarang kalau kita lihat di Inco. Nah Inco juga brokernya asing semua teman-teman. Yang beli hari ini CS, BK. Kalau yang jual net sell-nya ada AK, MS ini asing juga, CG asing juga, AI asing juga ini teman-teman. Nah ini coba nanti kita lihat di OLT satunya, Inco, Teens, ini hari ini saja teman-teman ya. Untuk Teens yang melakukan net sell hari ini adalah YURXAK. Ini kalau di sini sih kodenya di asing teman-teman. Ada MS juga seperti itu. Ini hanya bagi teman-teman yang memerlukan data ya. Kalau saya sih tidak menggunakan sepenuhnya data-data broker seperti ini. Apalagi kedepannya kan ada wacana untuk broker-broker, kode broker akan dihapus seperti itu. Oke, coba kita akan lihat dari tanggal 22 teman-teman ya. 22 Februari. Karena itu adalah puncaknya harga-harga saham metal itu ya. Jadi untuk tanggal 22 sampai tanggal 17 Maret untuk Teens itu rata-rata net buyer itu masih pegang di 2050-an. 2050-an ya, net sell-nya di sekitar 2000-an juga. Jadi masih pegang harga atas teman-teman. Kemudian kalau Inco masih di sekitar 5.200, 5.300 net buyer-nya. Padahal harga Inco saat ini 4.500. Ya, kemudian untuk Antam kalau ditarik dari 2 Februari itu masih di harga 28. Jadi asingnya nih reratanya masih harga-harga atas teman-teman, masih 2.800-an. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan. Apakah mungkin akan turun lebih dalam Pak saham-saham ini? Seperti itu. Nah, ada pertanyaan apakah akan turun lebih jauh Pak untuk saham-saham ini seperti itu kan? Nah, jadi jawaban saya adalah untuk saya menebak pasti dia akan turun atau enggak, saya nggak tahu ya.
Saya cuma berpatokan dari support resist yang ada. Di sini saya cuma bisa mendeliver support resist dari saham-saham tersebut. Dan untuk yang memutuskan mau turun atau naik itu market. Jadi kalau satu saham itu kuat berada di support dan dia beranjak dari support dengan volume transaksi, volume makan kanan yang tinggi, ya kemungkinan besar dia akan naik seperti itu. Tapi kalau Anda tanya kepastiannya, saya nggak tahu. Karena ada yang komen juga, apapun analisa Anda tetap tidak tahu saham itu mau naik atau mau turun seperti itu. Itu saya hanya bisa mendeliver informasi dan berlaku if dan then ya. Apabila harga bertahan di support, mantul dari support, teman-teman udah beli. Di area support tentu memiliki margin yang lebih tinggi daripada kalau teman-teman beli di harga-harga yang lebih atas seperti itu. Fungsinya dari dari support resist ini adalah supaya teman tuh punya peta bahwa kalau teman-teman masuk itu mungkin tidak terlalu tinggi atau masuknya di area-area yang lebih tepat seperti itu. Kalau nggak punya peta seperti ini ya mungkin masuknya akan asal di harga ya ternyata setelah dicek itu adalah harganya sudah cukup tinggi seperti itu. Jadi nyangkut akhirnya kan seperti itu. Dengan melihat peta seperti ini sebenarnya persiapan bagi teman-teman adalah untuk money management juga. Jadi ketika harga-harga sudah di puncak, sudah mendekati resist, teman-teman mau buy on breakout, ya jangan all in. Kalau all in tentu kalau sudah turun, keseret gitu. Apalagi kalau all in dengan margin, keseretnya akan besar sekali. Jadi mesti dilakukan dengan money management yang bagus. Dan dengan mengetahui Fibonacci seperti ini, teman-teman kan tahu nih, kalau mantul di area 50% atau nunggu di area 50%, area yang umumnya orang menunggu satu saham akan turun seperti itu. 50% area antri yang umum, kemudian kalau mau ekstrim antrinya di 61 seperti itu. Terus kalau udah di 61, nanti kalau jual minimal target profit di 38 seperti itu. Itu adalah if dan then yang berlaku apabila kita memiliki peta pergerakan dari Fibonacci seperti ini. Oke teman-teman, saya update saham Mika teman-teman ya. Mika, ya ini Mika teman-teman ya, ini dalam tren naik ini. Ya koreksinya kemarin kan sampai ke koreksi kemarin sampai ke 61 teman-teman ya. Di sini 61 dan dia berhasil naik sampai 38. Berhasil naik dari 38. Jadi saya jelaskan teman-teman, kalau suatu saham itu ya di dalam tren yang kita tarik ini ya, di dalam tren yang kita tarik ini kemudian ketemu titik-titik penting yaitu nih mulai dari 0 ya, 23, 38 retracementnya. Orang cenderung antri di separuhnya di sini, orang udah antri, oh dapat barang ya. Tapi kita tahu kalau misalkan satu saham itu di 38 dia nggak kuat, dia akan testing langsung ke 61 di sini dan nyatanya nyampe di sini. Nah, orang-orang yang sudah antri di area ekstrim ya, ekstrim itu kenapa? Karena orang biasanya antrinya kan di 50. Kalau satu tren naik, dia turun koreksinya, dia akan mencoba antri di 50. Oh, 50 kok saya dapat? Ya iya, 50 pasti dapat karena di sini di area 38-nya dia nggak kuatnya. Ya di sini sempat ditutup nggak kuat, dia langsung menuju targetnya adalah ke 61 dan 61 tercapai. Karena 61 tercapai ya pasti 50-nya kecapai juga kan, urut dulu kan seperti itu. Dari 61 orang-orang yang sudah dapat barang di harga ekstrim antri di sini, kalau yang di 50 ini kan antri wajar. Kalau di 50 ini antrian wajar, antrian ekstrim di 61. Orang-orang yang udah pegang barang di 61 itu dia akan punya target jualnya di 38. 38 tuh di sini. Ya, nyampe nggak? Nyampe. Berapa hari? 1, 2, 3, 4 hari nyampe. Jadi kenapa Mika hari ini turun? Ya, karena orang-orang yang beli di 61 udah pada take profit sebagian di 38. Terus besok mau kemana? Besok saya nggak tahu. Cuman saya bisa cerita bahwa untuk Mika saat ini 2830 dia adalah supportnya. Resistnya kembali ke 29
25. Ya itu wajar, satu pergerakan saham setelah turun dalam ada take profit seperti itu wajar. Apalagi orang-orang yang udah antri di 27.30 udah take profit di 29.20, 200 poin teman-teman 4 hari. Ya seperti yang saya bilang, saat ini itu eranya lagi era trading aja. Jadi ya manfaatin aja seperti itu. Oke, updatean berikutnya adalah ASA teman-teman ya. Ini saya kasih updatean ASA. Jadi untuk ASA ini teman-teman, itu perhatikanlah selalu MA5 dan 20 ya. MA5 dan 20. Kalau saat ini harganya jauh dari MA5. Jadi kalau teman-teman yang mau coba antri ASA itu coba cari di area ini. Saya bulatin ini. Yaitu saat ini kalau terlihat di 1800. Di area ini. Ini akan jadi area pullback-nya ASA. Kalau ASA saat ini candle-nya adalah doji. Doji itu artinya perlu konfirmasi. Besok perlu konfirmasi. Karena kalau besok munculnya adalah Black Marubozu atau seperti ini, Black Marubozu seperti ini. Wah, kemungkinan ASA akan sampai di 1823 atau di moving average 5. Itu titik entry untuk ASA, tapi teman-teman juga mesti waspada. ASA pernah nyampe di titik temu antara MA5 dan 20. Jadi mesti siap juga kalau ASA dibawa ke area-area yang lebih dalam. Mungkin di 16. Ya, kalau dilihat di sini kan ada area demand nih. Demand area sini kalau diperpanjang ya itu kan kisaran 1617 di sini. Mesti siap di area situ, teman-teman. Masih bagus banget ini saham. Oke, berikutnya saham ERA. Oke, ERA udah bagus, teman-teman ya. Udah keluar dari area yang kita khawatirkan kemarin. Udah keluar dari area yang kita khawatirkan kemarin karena pada saat kemarin terjadi dead cross kemarin itu momentumnya dari ERA sempat turun di bawah 0 dan ini adalah jarang terjadi di ERA. Tetapi kita lihat sudah ada penguatan di MACD. Walaupun harganya belum pesat menguatnya, tetapi dari MACD kelihatan sudah ada histogram semakin mendekati 0. Untuk momentumnya juga sama, momentumnya juga udah mulai bermain di atas 0, bahkan hari ini sudah sentuh 100. Untuk MACD-nya bahkan sudah di atas 0 hari ini. Jadi kalau besok, kalau MACD udah bermain di atas 0 lagi dan mau gemuk lagi seperti ini, ya bisa jadi untuk ERA dia akan berlari lagi seperti ini. Jadi saya rasa untuk ERA ini teman-teman kan ada beberapa yang pegang ya. Udah nggak nyangkut lagi harusnya. Terus kalau ERA keberapa Pak? ERA itu sempat tertinggi kita lihat di monthly aja. Kita lihat di monthly aja. ERA itu sempat tertinggi di 3.500. Jadi kalau sekarang itu ERA sekarang 28. Ada resist banyak loh. ERA di 3.000 ada. Ya, berarti di 3.000, di 3.100. 3.100 ya. Kemudian di 3.200, 3.400, 3.500. Area itu cari aja dengan menggunakan monthly chart, monthly chart, iya. Dari monthly chart teman-teman bisa melihat harganya. Nah, seperti ini ya. Simpel aja kok trading pakai ERA ini. Oke teman-teman, ini untuk BRIS ya. Untuk BRIS saya beri ulasan. Ya, BRIS saya catat dulu. Nah, kalau BRIS saat ini teman-teman, dia untuk harganya di atas 23. Berarti untuk BRIS saat ini disupport ya 2670. Support. Untuk resistnya untuk BRIS di 29. Jadi BRIS harus bisa tembus
retracement 38 dari tren turun ini supaya ya dia bermain di area itu lagi. Sebenarnya bridge ini sudah testing berapa kali dan cukup berulang teman-teman ya. Cukup berulang. Jadi di sini ada area konsolidasi, tidak turun dari area konsolidasi itu. Seperti itu. Ada konsolidasi area kota ini, kemudian di sini ada juga. Jadi cukup kuat di area 2600-an ini sebenarnya cukup kuat untuk harganya bridge. Bikin base ya, cukup kuat 12. Ini masih ketemu resistan 29. Kalau bisa bermain lagi di atas 50, ya sangat mungkin untuk naik lebih tinggi. Jadi yang penting bridge harus bisa keluar dari area. Kalau kita lihat, harus bisa keluar dari area yang paling banyak dilewatin. Harus bisa keluar dari area kota ini. Baru dia akan bagus pergerakannya. Oke, sekarang untuk Indosat teman-teman ya. Indosat ini nggak dikasih-kasih murah loh. Jadi dari tren naiknya ini, orang-orang yang antri di 43-an ini nggak dapat barang. Karena penurunan untuk Indosat dia hanya sampai 38. Dan itu pun juga sudah nggak turun-turun lagi. Justru membentuk satu area, kalau kita lihat dia cenderung membentuk seperti ini, symmetric triangle. Tapi tembusnya ke atas. Symmetric triangle memang probability-nya antara naik dan turun itu adalah separuh-separuh teman-teman. Separuh naik seperti ini ya. Atau separuh turun ke bawah. Probability-nya kan di sini. Kalau naik ini targetnya dia ya di sini. Kecapai. Turun ya targetnya di sini. Jadi polanya Indosat ini dalam tren naiknya ini ya. Dalam tren naik ini Indosat koreksinya sampai 38 di sini. Ya, dari sini terus turun ke bawah ke 38, ke sini lagi. Turun lagi ke 23, koreksinya hanya di area-area Fibonacci aja. Terus membentuk satu pattern symmetric triangle atau triangle yang atas bawahnya sama. Dengan persentase naik turun tuh sama. Triangle symmetric itu kenaikannya sama. Jadi kalau naik ya segini, udah pas kan? Kalau turun ya segini, 38, pas. Enak sebenarnya trading di saat ini. Kalau saat ini Pak, supportnya berapa? Ya supportnya bisa gunakan aja di area ini. Jadi supportnya 5700 untuk Indosat. Resistnya di 6500. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah saham Kras teman-teman ya. Kras itu dalam satu tren naik. Dalam tren naik ini teman-teman ya. Untuk Kras itu seperti ini adalah support resistnya. Saat ini Kras itu untuk supportnya di 645. Dan untuk resistannya dia masih di 690. Jadi rentang area main dia adalah di sini, di dua garis ini. Ya. Dua garis ini adalah rentang area mainnya Kras ya. Jadi antara retracement 50 dan 38. Bagus sih pergerakannya kalau untuk trading ini enak ini barang. Jadi kalau saya lihat ada satu pola sebenarnya di Kras ini. Pola yang coba saya tarik nih ya. Nah, seperti ini teman-teman. Polanya ini adalah simetrik. Ya, di mana ini adalah atasnya, kemudian ini bawahnya. Kemudian atas lagi di sini. Ya. Bawah lagi. Perulangannya cukup terbaca. Nah, kalau model seperti ini, symmetric triangle, ini ada dua kemungkinan teman-teman. Symmetric triangle kita ambil titik tengahnya di sini ya. Jadi kemungkinannya di sini tingginya 1. Kemudian satunya di sini.
Dari sini ke bawah. Ya perkiraan ya, ini perkiraan aja. Karena saya nggak pakai ukuran, ini perkiraan aja. Jadi kalau seandainya dia breakout dari simetrik ini, triangle ini, maka bisa jadi targetnya dari breakout tuh di sini. Ya, di area sini lagi, ketemu lagi di area puncaknya ini. Nih, sini. Atau kalau turun ya di 61. Jadi untuk keras ini kalau potensinya terbuka lebar di 2 titik. Terbuka lebar di 2 titik yang saya warnain ini. Hijau ya, ini. Dan yang ini. Ini potensinya keras. Karena dia simetrik. Atas bawah sama. Itu untuk keras. Nah ini saya update untuk DOIT teman-teman ya. Nah DOIT itu saat ini setelah kenaikannya dia consolidation after flying. Ini nggak apa-apa, ini bagus. Jadi satu saham kalau consolidation after flying atau setelah naik dia konsolidasi itu bagus. Karena yang nggak bagus adalah kalau habis naik dia nggak ada konsolidasi, turun. Seperti itu. Nah kalau seperti ini gimana Pak? Ya kita lihat dulu setelahnya itu ada area nggak? Di sini ada area juga kan? Dan ini dia sempat dari tinggi ke bawah, jadi kemungkinan orang-orang yang pegang barang di sini dia mau keluar dulu. Kalau yang pegang barang di sini dia ini kan Desember kemarin, DOIT, dia belum keluar, dia akan mencoba kalau yang sempat average down dia pasti udah average down dan udah mencoba meminimalkan resiko dengan average down dan keluar. Karena sudah average down, harganya udah di bawah, jadi keluar dia aman. Tapi yang belum, ketika satu saham naik, dia akan mencoba untuk menjual pada BEP. Jadi saat ini biarkan aja di sini, karena di sini ada juga area demand, area konsolidasi. Baru kalau bisa keluar dari situ, ya lawannya cuma di sini aja. Apakah di sini ada yang mau buang atau enggak? Kalau enggak, ya nanti baru di atas sini dia. Di atas garis inilah dia baru berlari seperti itu. Kalau kita lihat, ya kalau kita lihat dari sini, kan sempat turun nih. Dalam tren turun itu kita lihat dia pakai yang ini aja. Nah, ya di dalam tren turunnya DOIT ini, sini ya. Kan dia naik ke atas, ya di area sini resistan, nggak kuat, turun ke bawah, turunnya bener-bener cuma sampai sini, hanya testing aja. Baru naik breakout 23, breakout 38, ke 50 sekarang. Ke 50, jadi posisi untuk DOIT sekarang ini udah separuh tren turun ini. Kalau model-model seperti ini kan kalau spekulatif buyer di sini, ya udah menang banyak dia udah. Dia bisa membaca area-area supportnya dari tren turun ini, resistan, support, dapat barang di sini. Di sini tembusannya modelnya candle percaya diri ya sudah. Dua resistan ditembusnya ya sampai di sini. Menembus langsung 1, 2, 3 resistan. Besoknya 2 hari disambung lagi, testing lagi resistan berikutnya. Saat ini bersandar untuk support untuk DOIT ada di 353, resistnya di 375. Itu untuk DOIT. Baik teman-teman, saya cukupin dulu untuk analisa saat ini. Teman-teman perhatikan selalu di timestamp atau timecode supaya bisa memilih saham tanpa harus membaca semua. Saya sudah berikan kemudahan untuk teman-teman melihat hanya saham-saham yang teman minatin saja seperti itu. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.